Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita diperkenalkan karakter baru yang menjadi partner kerja Denji sebagai pemburu iblis. Akan tetapi dia sendiri adalah manusia iblis bernama Power. Meskipun sifatnya aneh, namun kekuatan Power benar-benar luar biasa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Scene menunjukkan Power dan juga Denji yang sedang berencana untuk menyelamatkan Nyako. Terlihat mereka pergi menggunakan transportasi umum. Di sana, Power menjelaskan jika hanya Denji yang bisa menyelamatkan Nyako. Karena jika iblis itu melihatnya, maka Nyako bisa dalam bahaya. Dengan kata lain, iblis itu menggunakan Nyako sebagai sandera. Karena ingin sekali menyentuh Oppai, Denji pun bersedia melakukan apa saja. Kemudian ia bercerita kepada Power jika sebenarnya dia mempunyai anjing peliharaan bernama Pochita. Namun Denji mengatakan jika dia sekarang berada di hatinya. Mendengar hal tersebut, Power merasa manusia memanglah makhluk yang bodoh. Mengatakan Pochita yang mati tapi masih berada di hati Denji hanyalah pengobat hati yang menyedihkan. Menyadari sikap aneh yang dimiliki Power membuat Denji merasa mustahil untuk bisa rukun dengannya. Ia memikirkan hal tersebut sembari mencuri pandang Oppai Power. Sekarang mereka berdua dalam perjalanan untuk menyelamatkan Nyako dari cengkraman iblis jahat. Sementara di tempat lain, Makima sedang menghadiri pertemuan bersama Dewan Direksi. Di sana mereka bertanya mengenai perkembangan kelompok khusus Makima. Lalu Makima menjelaskan jika terdapat satu subjek yang memenuhi ekspektasinya dan juga satu orang lagi yang menarik. Mendengar penjelasan Makima, petinggi tersebut menegaskan jika pekerjaan Makima adalah melatih dan memakai mereka, sehingga Makima tidak boleh terpengaruh apapun. Setelah pertemuan itu, Makima dijemput Aki menggunakan mobil. Di sana, Aki menyampaikan unek-uneknya kepada Makima terhadap Denji yang ia anggap tidak menarik. Namun sepertinya Makima mempunyai pandangan lain terhadap Denji. Ia berkata jika semakin nama iblis ditakuti, semakin iblis itu bertambah kuat. Kemudian Makima mengatakan jika Denji adalah iblis yang menarik. Namun Aki berpendapat jika menarik saja tidaklah cukup, karena menurutnya Denji tidak bisa digunakan. Aki menganggap jika Denji belum mempunyai tujuan, ia hanya ingin bermain-main saja dengan menjadi pemburu iblis. Apalagi usianya masih remaja, dia masih belum mempunyai KTP. Di sisi lain, Denji dan Power sudah turun dari bis. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian iblis. Denji mengajak Power untuk pergi ke sana. Namun ia mengatakan tidak mau berubah menjadi iblis gergaji karena itu membuatnya kehilangan banyak darah. Tapi setelah lebih dekat dari rumah itu, Denji merasa aneh karena Power tidak bersembunyi saja di kejauhan. Karena akan berbahaya jika iblis yang menyandra Nyako tahu ada Power di sini. Tetapi Power menyangkal jika ia pernah mengatakan hal itu. Dari sanalah Denji menyadari jika ada yang tak beres dari gelagat Power. Dan benar saja, sedetik kemudian keduanya saling mengeluarkan senjata masing-masing. Denji mencoba menyerang Power, begitupun sebaliknya. Tetapi sepertinya Power lebih cepat dari Denji, sehingga membuat Denji terluka dan diseret Power masuk ke dalam rumah iblis. Di dalam rumah, Power dimarahi oleh sosok iblis yang menunggunya terlalu lama. Namun Power sendiri menjawab jika akhirnya ia bisa keluar dari pengawasan Makima. Ternyata dari awal Power sudah membuat perjanjian dengan iblis kelelawar bahwa dia akan membawakan manusia sebagai makanannya. Tentu saja iblis kelelawar sangat senang dengan darah pemuda yang penuh dengan vitalitas. Dengan penuh semangat, iblis kelelawar langsung menggenggam tubuh Denji yang lunglai. Terlihat salah satu lengan iblis tersebut sudah buntung akibat pertarungannya dengan manusia. Namun Denji menjawab jika ia tidak peduli apapun yang dikatakan iblis kelelawar. Hal itu semakin membuat iblis tersebut segera memakan Denji. Namun saat iblis kelelawar mangap, cengkramannya begitu keras sehingga membuat Denji muntah darah yang langsung masuk ke mulut iblis kelelawar. Seketika itu juga tubuh Denji dijatuhkan karena iblis tersebut merasa jijik. Namun efek dari mengonsumsi darah manusia membuat lengan iblis tersebut pulih kembali. Dan tidak menunggu lama, iblis tersebut langsung menghajar atap rumah dengan lengannya yang baru tumbuh. Setelah itu, iblis tersebut langsung nangkring di atas rumah.
dan berniat mencari darah manusia karena ia merasa jijik dengan muntah darah Denji. Sementara di dalam rumah, Denji menatap Power dengan tajam. Ia tidak percaya jika Power mengkhianatinya. Tetapi Power menatap Denji dengan tatapan mengejek karena Denji benar-benar sudah tertipu olehnya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Di atas rumah, iblis kelelawar mulai mencium bau darah manusia yang tercampur rokok sampai narkoba. Namun ia mengincar anak kecil untuk menghilangkan rasa jijik di mulutnya. Tetapi Power dari bawah meneriaki iblis kelelawar. Ia menagih janji untuk melepaskan Nyako setelah memberinya darah manusia. Kemudian iblis kelelawar mulai mengingatnya. Maka ia mulai menunjukkan keberadaan Nyako yang ternyata masih hidup. Tetapi di sana iblis kelelawar tidak berniat untuk membebaskan Nyako. Malahan ia melahapnya di hadapan Power yang melihat Nyako memanggilnya. Dan begitulah sifat iblis. Mereka tidak pernah menepati janjinya. Maka Power hanya bisa melongo, bahkan setelah ia mengkhianati Denji, Nyako tetap tidak bisa ia selamatkan. Kemudian kita ditunjukkan flashback pertemuan Power dan juga Nyako. Saat itu Power masih menjadi manusia iblis liar. Ia merawat Nyako karena ia harus menggemukkannya sebelum nantinya Nyako ia makan. Namun seiring berjalannya waktu, Power malah semakin nyaman bersama Nyako. Tetapi suatu ketika Nyako ditangkap oleh iblis kelelawar. Di sana iblis kelelawar membuat perjanjian dengan Power di mana Power harus membawakannya darah manusia supaya Nyako bisa selamat. Namun kini saat Power sudah membawakan Denji untuknya, iblis kelelawar melanggar janjinya dengan tetap memakan Nyako. Di sanalah Power merasakan pahitnya dikhianati. Kemudian ia melihat Denji yang sudah terluka. Power mengatakan sekarang ia tahu bagaimana kehampaan yang ia rasakan ketika kehilangan sesuatu. Kemudian ia juga membiarkan iblis kelelawar menangkapnya. Dan kini Power juga menjadi santapan iblis kelelawar. Namun iblis itu tidak merasa puas dengan apa yang sudah ia makan. Sehingga ia memutuskan untuk terbang ke kota dan mencari mangsa lainnya untuk mencuci mulut. Ketika iblis kelelawar terbang, ia sudah berpikir untuk memakan hidangan pembuka sampai hidangan penutup, yang mana dari semuanya adalah manusia. Namun yang ia tidak sadari adalah ternyata Denji menempel pada kakinya dan ikut terbang bersama iblis tersebut. Kemudian Denji menggigit tubuh iblis kelelawar untuk mendapatkan kembali darahnya. Namun iblis kelelawar langsung bergerak cepat sehingga tubuh Denji kini dalam genggaman iblis lagi. Dalam kondisi itu, Denji hanya bisa berpasrah dengan Pochita. Denji mengingat masa-masa ketika ia masih hidup bersama Pochita, sehingga ia juga bisa merasakan bagaimana pedihnya Power yang harus kehilangan Nyako tepat di depan matanya. Pasti Power tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak lagi. Lalu sebuah gergaji muncul dari kepala Denji. Perlahan tapi pasti, gergaji tersebut mulai memotong lengan iblis kelelawar yang telah menggenggam tubuh Denji. Dan inilah Chainsaw Man. Denji sang laki-laki gergaji siap bertarung dengan maksimal melawan iblis kelelawar dengan perubahan iblisnya. Melihat perubahan fisik Denji membuat iblis kelelawar kaget bukan main, karena Denji ternyata juga salah satu iblis. Dengan cepat Denji langsung memotong salah satu sayap iblis kelelawar yang membuatnya harus terjun bebas menabrak gedung. Saat di dalam gedung, ada seorang perempuan yang melihat mereka berdua. Tak mau ada korban, Denji memperingatkan mereka untuk lari karena iblis kelelawar akan memakan mereka jika tertangkap. Setelah itu Denji kembali menyerang iblis kelelawar dengan kekuatan penuh. Denji benar-benar brutal dalam mode iblisnya. Gedung-gedung hancur dan jalanan menjadi medan perang. Tapi iblis kelelawar masih bisa berdiri walaupun salah satu sayapnya putus. Iblis itu masih saja menggerutu kesal karena Denji membiarkan manusia-manusia lari menyelamatkan diri sebelum ia berhasil memakannya. Namun tiba-tiba iblis kelelawar menangkap sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seseorang. Lelaki yang di dalam mobil itu pun mencoba untuk meminta tolong kepada siapapun. Lalu ketika mobil itu dilemparkan iblis kelelawar, Denji menangkapnya dengan mudah, sehingga laki-laki yang berada di dalamnya juga tidak kenapa-napa. Iblis kelelawar mencoba bertanya kepada Denji kenapa ia malah membantu manusia dengan kekuatan iblisnya. Namun Denji menjawab jika dia juga tidak berniat membantu. Lalu ia malah melemparkan kembali mobil yang tadi ia tahan. Lemparan mobil Denji berhasil mengenai iblis kelelawar. Dan beruntung laki-laki yang ada di dalam mobil tersebut berhasil keluar di momen yang tepat.
Kemudian iblis kelelawar mengeluarkan kekuatan barunya. Ia bersiap-siap menyerang Denji dengan moncongnya. Ternyata itu adalah kekuatan angin kencang yang membuat Denji sampai terlempar. Bahkan sebuah gedung sampai hancur setelah menerima kekuatan angin iblis tersebut. Melihat ada manusia yang tergeletak di jalanan, iblis kelelawar langsung memungutnya supaya ia bisa memulihkan diri. Namun ternyata Denji masih belum menyerah. Dari balik leruntuhan, Denji muncul ke permukaan. Hal itu membuat iblis kelelawar heran. Kenapa Denji masih saja hidup? Dari sana Denji bersiap menyerang iblis kelelawar sekali lagi. Kini iblis tersebut sangat ketakutan dengan kekuatan dan tekad Denji. Ia bahkan memohon supaya Denji tidak mendekat. Lalu inilah yang terjadi. Denji memotong lengan iblis kelelawar dari bawah hingga ke atas. Denji benar-benar mencincang iblis tersebut menjadi potongan daging kecil-kecil. Dan sedetik kemudian, Denji benar-benar sudah menghabisi iblis kelelawar dengan gergaji mesin di tubuhnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Namun Denji mengatakan jika dia sekarang